Oke, kita mulai. Kita akan bahas bagaimana. Oh ya, ini disclaimer dulu ya. Kepada ini khusus Gen Z doang. Kalau misalkan Anda audiensnya ya, Anda adalah boomer, lebih baik Anda jangan nonton ini lah. Nanti Anda tersinggung karena bapak Anda itu selalu meremehkan kaum kami. Kalian selalu merasa wah, generasi paling old. Saya tahu Anda sangat bijak, tetapi kebijakan Anda tidak cukup untuk menonton video saya. Oke? Sekarang saya persilahkan keluar dengan terhormat atau keluar dengan udah amat. Yang penting gak cocok lah buat boomer-boomer yang suka ngehinain kami para Gen Z. Oke, udah keluar? Baik, terima kasih. Oke, hai para Gen Z ya, biasa saya sebut Gen Z. Saya tahu kalian lahir di mana kalian harus beradaptasi dengan zaman, dan kalian sangat cepat sekali beradaptasinya. Kalian gak enak lah disuruh baca 1 jam nonstop, gak enak lah disuruh ngerjain tugas tanpa nyekrol dulu per berapa menit, gak enak ya. Saya tahu. Baik, saya tahu itu. Tapi yang paling penting kita harus tahu tujuannya. Kita harus menata terlebih dahulu bagaimana bangsa ini akan berjalan beberapa tahun ke depan, bahkan berpuluh-puluh tahun. Kita harus menjadi bangsa yang kuat, karena kita yang akan mengundi negara ini. Kita. Saya nggak tahu, mungkin saya akan jadi tukang bakso, saya akan jadi tukang sate. Tapi ingat, juragan sate, juragan bakso, itu yang benar. Saya nggak tahu ya. Dan di antara kalian pasti ada yang menjadi presiden. Gak mungkin 2045 presidennya Umar udah pada meninggal itu. Jadi kita yang pertama harus menyusun, menata. Ada sebetulnya sorry ya. Gak ada. Mana sih ah? Bes, ini dipakai buat tripod. Sebenarnya saya juga pengen bikin video jedak-jeduk, cuman malu saya. Tahu malu doang sih, nggak apa-apa. Buat healing ini nggak apa-apa, nonton drakor juga nggak apa-apa. Dulu saya suka nginin orang-orang yang suka nonton drakor, tapi sekarang mah biasa aja, hobi orang gitu. Terserah mereka lah, selera beda-beda lah. Atau yang lain suka ngehinain, nonton kartun bocil, terserah. Yang penting tujuannya itu untuk relaksasi. Oke, kita yang pertama, poin kita sebagai Gen Z di 2026 ini adalah satu, menata tujuan. Ingat, menata tujuan. Yang paling penting itu menata tujuan. Kebayang gak kalau baca ke dokter mata sono? Oke, menata tujuan. Kenapa? Saya gak peduli kamu mau joget-joget TikTok. Saya gak peduli. Yang penting kalian harus tahu tujuannya buat apa. Karena dibalik semua konyolan kalian, aktivitas kalian yang aneh, yang rada ini, yang kata boomer itu kata boomer, harus punya tujuan. Misalkan kalian suka joget-joget, set, pasti kan viral kan? Kalau udah tahu bakal viral, di situ sipin lah kata-kata indah, kata-kata mutiara, kata-kata ceramah-ceramah yang kalian yang bisa berikan ilmu pengetahuan. Jangan mentah-mentah cuman joget-joget, jangan itu doang, sipin lah beberapa kata gitu. Terus juga yang pasti kan banyak ya gadget di antara kalian yang gak suka akademik, kayak suka jualan gitu, kayak suka tanding football. Kalau misalnya ada event-event di kota-kotanya atau di kabupatennya suka ikut. Nah itu manfaatin. Gak apa-apa kalian gak kayak anak orang lain, gak kayak anak tangga. Wah ini juara biologi, juara Inggris, juara ini itu yang akademik. Kalian gak apa-apa, kalian bisa berprestasi di bidang sepak bola. Tapi yang harus kalian ingat, realistis itu penting. Benar, realistis itu penting. Kalian jujur, saya juga ketika kelas 10 saya merasa ini sekolah buat apaan sih? Buat apa sih gue belajar matematika? Kan di dunia kerja gak gitu, kan tujuan gue gak gitu. Iya gue tahu, tapi SMA ini untuk mengenal diri sendiri gitu. Jadi bukan buat kerja, itu SMK beda lagi. Jadi introducing lah gitu. Kadang di antara kita suka merasa buat apa sih, itu kesombongan. Itu karena ciri-ciri orang yang mau jago itu, yang pertama songong dulu, yang kedua nanti kan dia bakal rendah hati. Itu yang ketiga, ketiga tuh baru ya paling itulah yang pertama, kalau orang mau jadi hebat itu pasti songong dulu.
Itu kalian paling berikan songong, nanti juga kalian bakal tahu sendiri kenapa kalian harus belajar. Beneran saya juga agak nyesel gitu, kenapa gitu dari dulu nggak berpikirnya belajar itu bagus. Kan SNBP eligible-nya gua ratusan, nggak ke puluhan gitu lah, minimal 50 besar, ini malah 141, tapi gak apa-apa lah, alhamdulillah. Itu juga saya nembak PBL lumayan, pertanian. BTW kalau misalkan kalian ya suka, misalkan kalian Gen Z suka sepak bola, kalian jadikan itu sebagai introducing. Kalau misalkan mau menjadikan sebagai karir yang tertinggi boleh, silakan, tapi kalian harus ingat kalian harus sekolah, karena ketika kalian memilih sepak bola sebagai karir yang akan dicapai seluruhnya, kalian mungkin saja salah. Kenapa? Karena di usia itu kamu sedang belajar menyukai sesuatu. Apakah kamu akan mempelajarinya sampai kamu expert atau ahli atau pakar, atau kamu hanya cuma coba-coba saja? Karena ketika kamu menamatkan ketika kamu berhenti sekolah, maka di situ kamu sudah menolak untuk belajar bagaimana kamu menerima diri sendiri, belajar bagaimana kamu mengenal apa yang harus diketahui dan apa yang harus tidak diketahui. Karena di sini kita belajar umum, kita SMA belajar umum. Sorry ya, kita tidak mengikuti dulu SMK terlebih dahulu, karena kita belajar umum dulu. Karena kita belajar bagaimana darah itu fungsi sebagai pentransfer nutrisi atau apa sih? Nutrisi adalah sebuah kandungan yang sangat dibutuhkan, suatu yang dibutuhkan oleh tubuh. Kamu misalkan makan karbohidrat, nanti karbohidrat itu bakal dicerna, terus masuk ke dalam darah, terus darah itu sebarin ke seluruh tubuh. Nah itu fungsi darah, coy. Ngerti gak? Ya gitu lah. Kalian mau belajar bagaimana ini itu, gak apa-apa kalian gak suka. Yang penting kalian masuk sekolah, kalian di situ belajar apa aja, gak harusan akademik itu harus diperdalam. Kamu belajar cuma kulitnya doang gak apa-apa kok. Buat kamu juga ngeremehin ilmu itu, gak apa-apa. Jurusnya saya lagi dari kelas SD sampai sekarang juga suka, tapi saya tidak merendahkan MTK. Jadi poin yang pentingnya itu adalah tujuannya, bro. Tujuannya kalian gak peduli mau di bidang apa, yang penting kalian tahu tujuannya. Dan tujuan ini berikut rendah hati. Gak ada di mana tujuan ini tidak berikut rendah hati, gak ada. Kalian masih SMA, kalian Gen Z, sorry kan ada yang lulus kuliah ini kan khusus. Oh ya, disclaimer ini buat SMA aja ya, SMA, SMP, SD lah. SD nggak mungkin dah dari nama saya Jeping. Oke, ini itu saya isinya pun harus yang punya pokoknya mas kita harus punya tujuan yang rendah hati gitu, jangan yang apa gitu dikit-dikit mau invest kripto. Hello, lu masih muda, lu masih SMA, lu masih belum cukup ilmu untuk menentukan suatu keputusan. Lu harus mempelajarinya, lu butuh BK, lu butuh orang tua, lu butuh tanya-tanya, gak bisa lu kayak gitu. Oke?